Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi sebab Engkau layak terima pujian. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya, Shalom. Sermon hari ini, tema dari yang saya ambil, kita akan berbicara tentang menjadi orang Kristen yang kuat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan dunia yang sekarang ini kita melihat ada begitu banyak masalah, persoalan yang begitu sukar, sulit, bahkan membuat kita tidak kuat, kita tidak mampu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat dan kita mampu karena kita punya Allah yang luar biasa. Iya, pada saat ini untuk menjadi orang yang kuat, kalau orang dunia berkata untuk menjadi orang yang kuat, dia harus punya pangkat, jabatan,
kedudukan yang tinggi. Dia akan bangga, dia senang bahwa dia merasa dia adalah orang yang kuat. Dan bukan hanya itu saja, apalagi dia memiliki keuangan yang banyak, dia akan merasa lebih hebat. Bahkan orang yang kuat adalah orang yang memiliki kemampuan tenaga fisik yang bisa mereka andalkan. Tetapi berbeda dengan kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, menjadi orang yang kuat seperti judul yang kita sedang terima hari ini. Kita akan belajar kepada satu pribadi, kepada satu nabi yang sungguh sangat luar biasa. Dikatakan menjadi orang yang kuat adalah karena kekuatan tersebut memberikan kesanggupan kepada seseorang dalam menghadapi setiap masalah, persoalan yang sesulit, seberat apapun. Sebagai orang Kristen, kita harus memiliki kekuatan secara rohani. Mengapa kekuatan yang bersifat rohani sangat diperlukan sebagai orang Kristen? Karena hari-hari ini ada begitu banyak masalah, persoalan. Kita hanya bisa mengandalkan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Lewat perenungan kita akan membaca satu ayat dari Habakuk 3 ayat yang ke-19. Habakuk 3 ayatnya yang ke-19, firman Tuhan berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara yang kekasih, pada saat ini kita akan belajar ada 3 hal penting untuk menjadi orang Kristen yang kuat untuk menghadapi segala persoalan, pergumulan hidup kita. Ada satu kata bijak berkata, kekuatan tidak datang dari kemenangan. Perjuanganmu mengembangkan kekuatanmu ketika kamu melalui kesulitan untuk memutuskan untuk tidak menyerah. Itulah kekuatan. Sekali lagi saya bacakan. Kekuatan tidak datang dari kemenangan. Perjuanganmu mengembangkan kekuatanmu ketika kamu melalui kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Itulah kekuatan. Saudara yang kekasih, untuk menjadi orang Kristen yang kuat, kekuatan tidak datang dengan sendirinya. Lewat kitab Habakuk, kita akan melihat ada 3 poin yang penting untuk menjadi orang Kristen yang kuat. Dan kita tahu kitab Habakuk ini ditulis oleh Nabi Habakuk sendiri. Dia adalah nabi yang diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Yehuda. Tetapi dia adalah nabi yang bingung. Dia melihat keadaan situasi yang terjadi di sana. Bahkan dia berdoa akan keadaan situasi yang begitu sulit karena dia melihat orang-orang Yehuda banyak melakukan pelanggaran dosa di hadapan Tuhan. Dia berdoa, dia memohon, meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan apa yang menjadi kerinduan dan harapan dari Nabi Habakuk. Tetapi Nabi Habakuk, dia tidak kecewa, dia tidak putus asa. Ayatnya yang ke-9 bagian A, kita lihat, untuk menjadi orang Kristen yang kuat, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Yang pertama, Allah menjadi sumber kekuatanku. Allah menjadi sumber kekuatanku. Sesungguhnya Nabi Habakuk punya alasan untuk putus asa, untuk menjadi lemah. Jika kita lihat ayatnya yang di atas, ayat yang ke-17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang.
Kita melihat ayatnya yang ke-18. Nabi Habakuk berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Habakuk dia mampu bertahan di tengah-tengah kesulitan karena ia senantiasa memandang dan mengandalkan Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan di dalam hidupnya. Saudara, jika Tuhan yang menyertai hidup kita, tidak ada perkara yang mustahil. Kekuatan yang berasal dari Tuhan akan mampu membuat kita kuat melewati setiap persoalan hidup yang sedang kita alami. Persoalan hidup kita yang kita alami ada begitu banyak. Belum selesai yang satu, sudah ada lagi persoalan yang lain. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menyerah. Kita percaya bahwa kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya akan merasakan dan mengalami pertolongan di saat ada hal-hal yang tidak mampu kita lakukan karena kita terbatas. Tapi Tuhan adalah sumber kekuatan yang sangat terandalkan ketika kita harus berhadapan dengan berbagai persoalan hidup yang berat sekalipun. Percaya Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Hal yang kedua, untuk menjadi orang Kristen yang kuat, kita melihat Habakuk 3 ayat yang ke-19 bahagian B dikatakan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Yang kedua, Tuhan membuat kita menjadi cerdik dan cekatan. Saudara, Habakuk memakai gambaran binatang rusa yang secara fisik adalah dia binatang yang lemah, namun memiliki kaki yang kuat yang mampu untuk melewati bukit-bukit yang terjal. Kita sebagai manusia yang lemah, yang terbatas, sekali lagi saya mau katakan, kita tidak takut, kita tidak khawatir. Mengapa? Karena kita punya Allah yang luar biasa, yang tidak terbatas adanya. Saudara yang kekasih, kekuatan dari Tuhan akan mampu membuat kita menjadi orang yang bijaksana untuk setiap persoalan hidup dan membuat kita menjadi orang yang sanggup menemukan jalan keluar dalam situasi apapun. Kekuatan kita terlihat dari kesanggupan kita untuk terus berdiri dan bertahan dalam situasi apapun. Bersama dengan Tuhan, kita beroleh kekuatan untuk menghadapi setiap masalah persoalan, bahkan membuat kita seperti rusa yang mampu berjejak di bukit-bukit batu yang terjal. Oleh karena itu, jangan kita pernah menyerah pada keadaan yang kita alami hari-hari ini. Hal yang ketiga, untuk menjadi orang Kristen yang kuat, Habakuk 3 ayat yang ke-19 bahagian C berkata, ia membuat aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, hal yang ketiga untuk menjadi orang Kristen yang kuat, Tuhan membuat kita kuat. Kesukaran dalam hidup sangatlah bervariasi. Ada masalah yang tergolong tidak sukar, sukar, dan masalah yang sangat sukar. Menyadari akan situasi ini, maka diperlukan kemampuan yang ekstra dari Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu tegar dan bertahan di tempat atau situasi yang paling keras dalam hidup kita. Kekuatan yang berasal dari Tuhan membuat kita menjadi orang Kristen yang tidak putus asa, tidak menyerah, tetapi memiliki daya juang yang bertahan tetap hadapi masalah bersama dengan Tuhan, karena kita mengandalkan Tuhan. Saudara, kekuatan
anak-anak Tuhan, orang Kristen, tidak terletak pada kemampuan secara fisik, melainkan kepada Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan kita. Hari ini kita ada belajar 3 hal. Yang pertama tadi, untuk menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan, Allah sumber kekuatan kita. Yang pertama, Allah sumber kekuatan kita. Yang kedua, Tuhan membuat kita menjadi orang cerdik dan cekatan, atau melewati setiap masalah persoalan dengan cekatan bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan kita kekuatan karena Tuhan Yesus yang selalu menopang hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kembali Engkau mengingatkan kepada kami. Hari-hari ini ada begitu banyak masalah, persoalan, pergumulan yang kami hadapi. Tapi kami percaya ada kekuatan yang supranatural yang Engkau berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu, orang percaya. Kami dapat melewati, kami dapat Tuhan dimampukan. Karena kami memiliki Allah yang kuat dan Allah yang mampu untuk dapat memberikan kekuatan kepada kami melewati setiap masalah persoalan setiap kami anak-anak-Mu. Berkati setiap kami, berkati setiap Tuhan, siapapun yang menyaksikan akan acara, akan ibadah ini, diberkati oleh Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap masalah persoalan kami dapat melewati bersama dengan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga kami, pelayanan kami, bahkan usaha pekerjaan kami diberkati oleh Engkau, bahkan bangsa, negara, kota kami. Kami percaya pemulihan demi pemulihan akan memberkati, menyertai, memulihkan bangsa kami Indonesia, bahkan secara khusus daerah kami, Kota Palu, daerah Sulawesi Tengah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh sangat luar biasa. Berkati juga gereja kami, GBI Wotwar, dari gembala, Pultami, bahkan semua pengerja yang ada. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, haleluya, amin.